Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai gagasan positivisme menurut Karl Marx. Sebelum itu, perkenalkan nama lengkap saya Octavian Devisa Putra Jurinus dari mata kuliah pengantar filsafat, dosen pengampu Agustinus F. Pascalino Dadi S.Phil M. Hum, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Humaniora Universitas Flores. Berikutnya kita masuk ke tokoh Karl Marx. Karl Marx lahir di Trier, Jerman pada tahun 1818. Ayahnya Heinrich Marx adalah seorang pengacara Yahudi yang telah berpindah agama ke Kristen. Marx belajar filsafat dan hukum di Universitas Bonn dan Universitas Berlin, di mana ia dipengaruhi oleh filsafat Hegel. Pada tahun 1842, Marx menjadi editor surat kabar, di mana ia menulis artikel-artikel yang kritis terhadap pemerintah Prusia. Pada tahun 1843, ia berpindah ke Paris, di mana ia bertemu dengan Friedrich Engels yang menjadi teman dan kolaboratornya. Teman, sekarang kita masuk ke gagasan filsafat Karl Marx. 1. Materialisme dialektis. Marx mengembangkan konsep materialis dialektis yang menekankan bahwa masyarakat terdiri dari kontradiksi internal yang mendorong perubahan sejarah. Ia percaya bahwa sejarah manusia adalah hasil dari perjuangan antar kelas yang berbeda, yaitu kelas penguasa dan kelas pekerja. Berikut adalah determinasi ekonomi. Marx percaya bahwa ekonomi dasar dari masyarakat dan bahwa cara atau produksi menentukan realitas sosial seperti produksi dan lainnya. Selanjutnya, menentukan relasi sosial atau hubungan antar orang-orang serta basis atau superstruktur basis ekonomi atau produksi, menentukan superstruktur politik, hukum, budaya, dan berbagai macam. Yang berikut, eksploitasi. Secara umum, eksploitasi adalah proses di mana kelas borjuis mengambil keuntungan dari kelas proletar dengan cara membayar mereka dengan upah yang lebih rendah daripada nilai yang sebenarnya mereka hasilkan. Eksploitasi ini terjadi karena kelas borjuis memiliki kekuasaan dan kontrol atas tahap produksi sehingga mereka dapat menentukan upah dan kondisi kerja bagi pekerja. Yang berikut, konflik kelas. Menurut Karl Marx, konflik kelas merupakan konsep yang menjelaskan bahwa masyarakat terbagi menjadi dua kelas utama, yaitu kelas borjuis atau kapitalis dan kelas proletar, yaitu pekerja, dan konflik antar dua kelas ini menjadi sumber perubahan sosial dan ekonomi. Yang berikut, konflik kelas. Menurut Karl Marx, konflik kelas merupakan konsep yang menjelaskan bahwa masyarakat terbagi menjadi dua kelas utama, yaitu kelas borjuis atau kapitalis dan kelas proletar, yaitu pekerja, dan konflik antar dua kelas ini menjadi sumber perubahan sosial dan ekonomi. Yang berikut, konflik kelas. Menurut Karl Marx, konflik kelas merupakan konsep yang menjelaskan bahwa masyarakat terbagi menjadi dua kelas utama, yaitu kelas borjuis atau kapitalis dan kelas proletar, yaitu pekerja, dan konflik antar dua kelas ini menjadi sumber perubahan sosial dan ekonomi. Yang berikut adalah ideologi. Marx mengungkapkan bahwa ideologi adalah cara untuk mempertahankan kekuasaan kelas penguasa. Sistem ide dan nilai yang digunakan untuk membenarkan kekuasaan kelas penguasa seperti Flash Conscience, yaitu pekerja yang menerima ideologi kelas penguasa mampu mempertahankan memiliki kesadaran palsu. Yang berikut, sejarah dan proses dialektik. Marx percaya sejarah adalah proses dialektis yang berujung pada masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Yang berikut adalah relevansi gagasan positivisme Karl Marx di bidang hukum. Yang pertama, perspektif Marx terhadap hukum dan positivisme. Positivisme hukum berfokus pada sebagaimana adanya atau desain dan memisahkan hukum dari moralitas atau keadilan yang seharusnya atau Dasein yang menganggap aturan hukum formal yang dibuat oleh penguasa sebagai sumber hukum tertinggi. Karl Marx sebaliknya menolak pandangan netral dan formalistik ini. Yang kedua, hukum sebagai ideologi dan alat penguasa. Marx berpendapat bahwa hukum bukanlah sarana netral untuk mencapai keadilan, melainkan bagian dari superstruktur ideologis yang mencerminkan dan melayani kepentingan kelas dominan atau borjuis. Hukum digunakan untuk membenarkan ketimbangan ekonomi dan struktur kepemilikan modal. Berikut adalah determinan ekonomi. Dalam pandangan materialisme historis Marx, basis ekonomi atau cara produksi menentukan superstruktur hukum dan politik. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks ekonomi dan konflik kelas. Yang berikut adalah kritik terhadap formalisme. Marx mengkritik formalisme yang melekat dalam positivisme hukum, di mana hukum dipandang seolah-olah adil secara prosedural, padahal dalam praktiknya hukum seringkali digunakan untuk menindas kelas pekerja atau proletariat. Kesimpulan, Karl Marx memiliki pandangan yang kritis terhadap positivisme yang ia anggap terlalu sempit dan tidak memperhitungkan konteks sosial dan ekonomi dalam memahami pengetahuan. Marx percaya bahwa pengetahuan harus bersifat kritis dan kontekstual, dan bahwa pengetahuan harus digunakan untuk memahami dan mengubah masyarakat. Marx juga percaya bahwa pengetahuan adalah produk sosial. Singkatnya,
Karl Marx menolak pandangan positivisme tentang ilmu sosial yang netral dan objektif, menggantikannya dengan analisis yang secara intern, kritis, dan berfokus pada dinamika kekuasaan, eksploitasi, dan perjuangan kelas untuk mencapai masyarakat tanpa kelas. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat.